Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekalipun di luar hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Buka hatimu, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Engkau Tuhan malam hari ini dengan hati yang bersyukur sebab kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami mau datang persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau. Kami mau persembahkan pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami rindu, kami boleh bersekutu secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mendekatkan hidup kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu yang dipuji, dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu yang selalu kami agungkan, kami meninggikan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dulu, sekarang, akan sampai selamanya. Dalam segala Yesus yang mempesona.
menyaksikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, dan kuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Amin. Sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berkatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekarang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, percaya Tuhan. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Semuanya dengan percaya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, percaya selama-lamanya bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Amin. Angkat semuanya senang. Haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hari Tuhan Yesus baik. Haleluya. Segala kemuliaan hanya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetap berkatakan bahwa Dia Tuhan Yesus yang baik. Baik terjadi hari ini maupun hari esok, kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun satu hal yang harus kita tetap percaya, bahwa ada tangan Yesus yang selalu memegang setiap hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, buang segala kekhawatiran dalam hati kita, dan kita mau terus arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita mengikut Dia, kita tidak akan kecewa, karena Tuhan Yesus selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tak ku tahu
apapun beban yang saat ini kita sedang hadapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin itu beban terasa berat, menyesakkan hati kita, namun ketika kita mau pandang kepada kemuliaan Tuhan, kita mau pandang kepada terang yang Tuhan janjikan di seberang sana, biar iman kita bangkit. Kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa, namun ada harapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa ada kemuliaan kekal yang akan kita hadapi suatu saat nanti, yang kita nanti-nantikan. Tuhan akan berikan atas setiap hidup kita orang-orang yang mau setia kepadanya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Mari dengan percaya kita menaikkan pujian ini. Biar seberapa yang kami hadir pada malam hari ini mendapatkan anugerah, mendapatkan firman yang Engkau perkatakan, sehingga Tuhan kami menjadi kuat menjelang hari kedatangan-Mu. Dunia yang semakin sulit, semakin sukar, semakin gelap, tetapi di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh kekuatan. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberi kepada kami kekuatan, memberi kami terang, memberi kami Tuhan nasihat, dan juga Tuhan memberi kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih ya saudara. Saudara, malam hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul tersurat atau tersirat, ya saudara. Bahasa Inggrisnya itu eksplisit atau implisit, ya saudara. Saudara, kalau lihat gunung es ini, yang menonjol keluar itu yang nampak di mata, ya saudara. Ya, yang nampak di mata. Nah, itu secara eksplisit begitu kan? Oh, lihat begitu saudara, ya. Nah, tapi apa yang nampak di mata itu, saudaraku, itu sesungguhnya di bawahnya itu ada satu mekanisme, ya saudara, yang itu alam bawah sadar kita, ya saudara. Nah, ini justru yang gede, ya saudara. Lihat ukurannya itu. Gunung es itu kalau nampak di atas laut, saudaraku, ya, itu kalah besar dengan apa yang ada di dalamnya. Itu gunung es, saudara. Ya. Nah, tujuan
firman Tuhan pada malam hari itu supaya kita tuh jangan tertipu oleh tutur kata, penampilan wajah orang. Ya, saudara. Orang yang bisa menipu itu biasanya wajahnya itu apik-apik, lembut, kalem gitu, saudara. Ya. Nah, 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dibuat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, saudara. Jadi begini, jangan kita ini terkecoh kepada orang-orang yang kalau di gereja itu dia pelayanan, tutur katanya bagus, saudaraku. Ya, kalau di gereja, tapi di rumah, saudara, istrinya digebuki, omongannya kasar dan sebagainya. Itu banyak. Ya, saudara. Nah, kalau kita nggak tahu, kita terkecoh. Ini orang baik ini, nggak tahu ya, saudara. Ya. Nah, kalau manusia itu memang lihatnya nampak. Ya, saudara, nampak ini. Tapi kalau Tuhan itu lihatnya di hati. Nah, ini perhatikan, saudara. Ya. Dan jangan sampai saudara kita datang beribadah di sini, tetapi hatinya itu nggak mau ikuti firman Tuhan. Ya, saya tidak bisa lihat, saudara. Tidak bisa tahu, kecuali Roh Kudus beritahu. Tapi Tuhan tahu, ya, saudara. Tapi kalau kita lihat dengan mata telanjang, waduh, ini bagus sekali. Ya, orang banyak keblinger di sana. Ya, manusia melihat rupa atau tersurat atau teks, huruf. Tapi kalau Tuhan itu lihatnya hati, apa yang terkandung dalam hati, ya, saudara. Saya kasih contoh ya, saudara. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 2 itu mengatakan begini, Musa itu ketika dewasa dia lihat saudara-saudaranya itu kok dianiaya orang Mesir dibunuh, ya, saudara. Nah, besoknya dia lihat, ada 2 orang Israel yang padu, saudaraku. Terus Musa bilang, kamu tuh kok padu, kok tukaran begitu, saudara. Yang satu berkata, kapan kamu menjadi hakim atau penguasa kita ini? Ya, saudara. Apa kamu mau membunuh aku juga? Wah, Musa terkejut. Berarti perkaranya dia itu kemungkinan penguasa tahu, saudara. Dan setelah Firaun tahu, Firaun ingin membunuh Musa. Terus Musa lari, saudara. Ya, Musa takut lari. Itu teksnya begitu. Keluaran pasal 2. Ya. Tapi kalau kita baca Ibrani pasal 11, Paulus berkata, Musa lari itu bukan karena takut sama Firaun. Sebenarnya sih mana coba? Teksnya di Keluaran pasal 2, Musa lari karena dia takut Firaun membunuh, dan Firaun berikhtiar membunuh. Tapi teksnya di surat Ibrani mengatakan bahwa Musa itu lari bukan karena takut. Sebenarnya mana coba? Nah, jadi kalau kita melihat teks, saudaraku, kita bisa kebingungan, bisa salah. Ya, saudara. Musa lari itu bukan karena dia takut sama Firaun, tapi dia takut panggilannya itu yang mau dibunuh oleh Firaun. Karena Musa itu disuruh oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar. Nah, Firaun itu ingin membunuh panggilan Tuhan atas Musa. Karena itu Musa lari. Yusuf lari dari rumah Potifar bukan karena dia takut sama istrinya. Dia lari karena godaan. Paham gak nih? Ngerti gak, saudara? Ya. Kalau kita baca teks untuk Keluaran pasal 2, kita ngomong Musa lari takut. Tapi kalau kita baca surat Ibrani, Musa itu tidak takut sama Firaun.
Dia takut kalau imannya runtuh karena mau dipaksa oleh Firaun. Ya, Firaun berkata, kamu tinggalkan panggilan Tuhan, kamu akan kujadikan Firaun kedua. Musa takut, dia tergoda oleh itu, maka dia lari. Saudara ngerti ya? Jadi kalau kita lihat rupa atau teks, kita bisa kebelinger, bisa salah. Ya, saudara. Nah, karena itu kita akan belajar supaya kita jangan sampai salah itu gimana. Ya, jadi jangan lihat rupa, tinggi, postur tubuh, lihatlah hati. Ya, saudara. Saya tidak ngerasa nih hamba Tuhan ya. Ini bisa dimatiin sebentar. Saudara tahu hamba Tuhan seorang yang terkenal dimatiin sebentar. Soalnya saya mau nyebut nama ketika ini. Saudara, jadi kebanyakan karena sosoknya itu begitu menarik dan sebagainya, banyak orang ikut gereja itu. Nah ini kan celaka, saudara. Lihat sosoknya, lihat rupanya, saudara. Padahal Tuhan itu bilang, aku lihat hati. Coba saudara lihat gambar ini. Ini Daud itu masih imut-imut. Kira-kira itu ditaksir umur 17 dia diurapi jadi raja. Kakak-kakaknya itu gede dulu, besar, saudara. Maka Samuel berkata, aduh ini pantas jadi raja. Tuhan bilang apa? Enggak, aku lihat hati. Ya, berarti saudaraku, Anda di sini ibadah itu yang dilihat hatimu. Ya, saudara. Saudara ini seorang pendeta, ini pendeta, namanya pendeta Jalanan Agus. Saudara lihat wajahnya tatonan, saudara. Tapi coba nih, dia kopeni anak-anak yang terpinggirkan. Kalau melihat sosoknya pada pantas jadi pendeta, tatonan, sekujur tubuh, anteng-anteng mungkin saudaraku. Tapi hatinya dia lihat orang, aduh, benar-benar orang yang miskin loh saudaraku, bukan pura-pura miskin loh. Nah, pendeta kok begini? Coba nih saudara, coba nih Bapak Pendeta Yeremi, berani dia tato di sini, di mana? Di GPT, saudara. Langsung out itu, ya. Ya terus jangan apa sengaja tato gitu enggak, saudara. Tapi di hatinya mulia. Ini saudara. Kalau lihat tatonya, waduh, tidak layak, saudara. Ya. Nah, saudara perhatikan, Esau itu dibenci oleh Tuhan ketika masih di kandungan. Belum melihat debrol bayi, Tuhan bilang, aku benci Esau. Coba kalau kita lihat teks gini tuh ingat Tuhan itu orang adil ya. Ya, oh belum jadi manusia atau bilang aku benci Esau. Sebab apa saudaraku? Sebab Tuhan itu lihat hati. Dia tahu waktu masih di kandungan, ngerti Tuhan. Ini hatinya Esau itu seperti apa, hatinya Yakub seperti apa. Coba kita ya Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kapan? Ketika masih dalam kandungan. Jadi kalau kita lihat itu, saya juga pertama juga, Tuhan kok gitu ya? Burung apa saya dibenci? Ya saudara. Nah, ini Maliaki 1 ayat 3. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, Edom itu Esau. Apabila Edom berkata, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali runtuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan.
dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan tahu artinya Esau. Katakan fasik. Loh, fasiknya itu apa ya? Coba Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ya kan tadi saya sudah ngomong bahwa Tuhan membenci Esau ketika Esau belum jebrol jadi anak, masih bayi di dalam kandungan. Sebab waktu anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan melakukan yang baik atau yang jahat, yang belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditentukan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Kalau orang cuma baca teks ini, maka kita akan menafsirkan, oh sebelum manusia lahir Tuhan sudah tentukan kamu nanti jadi jahat, Yudas kamu nanti jadi jahat ya, Esau kamu jadi fasik ya. Kalau lihat teks ini, saudaraku, ya kalau lihat teksnya aja, ya saudara. Nah, saudara kita belajar. Esau itu fasiknya di mana coba? Dia itu bukan pencuri, bukan. Dia itu tidak membunuh. Dia bukan memperkosa loh, saudara. Kalau begitu fasiknya di mana? Jahatnya di mana? Ya, saudara. Bukan mencuri, bukan merampok, bukan pembunuh. Lo orang apa-apa kok Tuhan bilang fasik. Nah, saudara, jahatnya di sini. Esau itu jahat karena dia melawan ketetapan Tuhan. Ya, saudara. Esau itu anak sulung. Tuhan telah menetapkan kalau anak sulung dia harus jadi teladan dalam keluarga. Ya, saudara. Jadi contoh, dia akan memberi role model kepada adik-adiknya mengenai perkara rohani. Itu anak sulung. Dan Esau itu dengan gambarnya berkata, buat apa? Berkat sulung. Ya, saudaraku. Besok aku mati. Jadi Esau itu merendahkan akan ketetapan Tuhan. Ya, saudara. Nah, sini perhatikan. Banyak orang itu kalau kita lihat dengan mata, itu orang apa-apa. Baik, suka memberi, suka berderma, suka menolong dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan yang tersirat itu belum tentu Tuhan berkenan. Hati-hati di sini, saudara. Ya, saya punya teman apa? Omongannya halus, saudara. Udah. Tapi atose lebih daripada besi baja. Nah, ini saya ya. Jadi Esau itu sepelekan berkata anak sulung. Ya, anak sulung itu kan Tuhan sudah memberi ketetapan, saudaraku. Ya, anak sulung itu diberi 2 bagian. Karena apa? Dia akan mengapalai, dia akan menjadi teladan rohani. Ya. Nah, ketika berburu pulang, kepengen sup kacang merah, terus Yakub berkata, jualah hak kesulunganmu dulu. Dijual sama kok. Buat apa aku kan hak kesulungan itu? Nah, itulah yang dianggap fasik oleh Tuhan. Kejadian 25:32, Saul Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungannya itu? Ya, ini melawan Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudaraku, apa yang kita buat, kita merasa baik, tapi sesungguhnya itu melawan ketetapan Tuhan. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi kalau orang itu perbuatan baik, namun bila melanggar ketentuan Allah, itulah yang dinamakan fasik atau jahat. Jadi jangan kita bilang, oh fasik jahat itu orang mencuri, perampok, pembunuh, pemerkosa dan sebagainya. Bukan, saudara. Ya, Anda tidak baca Alkitab setiap hari, itu juga fasik. Anda nyepeleki Tuhan. Ya, saudara.
seperti mana? Ya, kalau itu turun, kamu makan, tidak bakal sakit. Zaman dulu orang Israel misalnya. Kalau zaman sekarang, kamu nggak sampai firman, ya saudara. Firman yang turun, kamu nggak akan sakit rohani. Mungkin orang bisa jatuh, tapi geletak tak bisa. Dia pasti panik. Ya saudara. Nah Tuhan itu bisa kasih firman tiap hari. Kok tidak mau baca, tidak mau lakukan, itu fasik loh. Itu jahat loh. Di mata Tuhan, di mata manusia aku tidak curi uangku ya dan jahat coraku ya. Jadi kalau lihat penampilan Esau secara eksplisit, secara letter, secara huruf, Esau itu bukan orang jahat. Tapi kalau dilihat batinnya, Tuhan bilang orang ini fasik. Ya. Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, yang makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan kesuruhan itu. Ya, kita juga gitu. Kalau udah baca firman, wong udah mati. Kita pandang ringan, orang bohong. Ya saudara, tapi itu masih jahat. Ya. Nah, ulang 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allah, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang aku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ini ketetapan Tuhan. Dia beri perintah pada Musa, suruh ngajarkan orang Israel supaya orang Israel di dalam perjalanannya menuju Kanaan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Ya saudara, ini perintah Tuhan. Ya saudara, untuk kita sekarang, kita ini juga sedang berjalan untuk masuk negeri yang baru, Kanaan, surga, saudara. Dan di tengah jalan, waktu kita jalan, Tuhan kasih perintah. Perintahnya apa? Belajarlah hidup sesuai dengan kebenaran kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya saudara. Jadi tugas kita, perintah Tuhan untuk kita di dalam dunia itu apa? Sebelum kita ke surga, kita belajar hidup cara hidup surgawi atau kerajaan Allah. Itulah kebenaran. Ya saudara. Ini bekal. Ini perintah Tuhan. Kamu harus berbekal, sudah terbiasa melakukan kebenaran kerajaan. Lalu tidak mau lakukan, itu artinya apa? Nyebalen. Memang surat kita ikut Tuhan itu gak gampang. Ya, bayangin coba. Sebelum Sinja, saya itu ke lab tes darah. PSA saya itu 19,8. PSA itu tumor marker, maksimum 4. Kalau 19,8, saya pikir ini mesti masalah tumor. Maka saya periksa, diperiksa, tes positif. Kamu kanker di prostat. Nah, istilahnya saudara, kalau kanker di prostat itu namanya silent killer. Itu pembunuh yang orang itu tidak menduga gitu. Ya sudah, saya jalani. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu kalau namanya timing itu tepat. Saya periksa, saya cuma stadium 2 saja.
Ya, yang paling berbahaya kalau kanker itu keluar dari prostat, itu berbahaya. Itu yang membunuh. Ya, semua tepat. Tapi ikut Tuhan, kalau kita tidak belajar percaya, Anda tidak akan percaya namanya timing Tuhan. Ya, orang kadang-kadang orang hamba Tuhan itu malu kalau dia kalau kanker, karena kanker itu kebanyakan karena sakit hati dan sebagainya. Saya enggak, saya ngomong ya saudara, sampai terakhir saya tanggal 4 itu dioperasi, tanggal 10 itu observasi terakhir, saya di ronsen, terus kateter dilepas. Dokternya bilang, kamu jalan-jalan sekitar sini 2 jam, kalau enggak kencing kamu kembali. Saya pikir otomatis mesti saya kencing lah, jalan-jalan lah saya di orchard sana. Kok enggak kencing-kencing ya? Mau saya ke kamar mandi 1 tetes saja enggak? Ya sudah, saya anggap ringan, saya pulang hotel sore. Lah lama-lama kan produksi kencingannya banyak dikandung kemih, tapi dari satu lah. Dan di sanalah saya betul-betul merasakan siksaan. Anda pernah kebelet kencing, tapi jangan dibawa kencing, gimana rasanya? Nah ini dari sana. Waduh, saudara. Sampai jam 10 malam. Terus saya bilang sama anak saya, waduh, ini saya mesti ke UGD lah, telepon dokternya, terus dikateter lagi. Saudara, ketika Yesus itu doa, kalau keringatnya keluar seperti darah, itu sudah keterlaluan penderitaannya. Dan saya rasa gak ada manusia itu yang sanggup bertahan sama seperti Yesus. Saya aja yang berapa 5 jam itu saudara kencing. Waduh, saya di kamar hotel, jalan ke sini, jalan ke sana, iso. Setiap kali ke kamar mandi, tes. Ya saudara, itu baru terbuka. Nah besoknya Tuhan itu memberi kesan dalam hati, kalau aku belum menentukan waktunya kencing, kamu gak bisa kencing. Memang harusnya itu gak tanggal 10, tanggal 11, tapi karena tanggal 11 ronsennya itu rame, saya diajukan. Nah setelah dalam batin itu ada perkataan seperti itu, saya di kamar tidur itu langsung saya ngantuk. Ya saudara, maka itulah kata firman Tuhan, Tuhan itu memberikan tidur kepada orang yang dikasih. Ya saudara, Tuhan memberikan istirahat, ngantuk saudara. Padahal beberapa hari itu susah tidurnya. Nah di sana saya ada, besok saya mesti kencing. Saya terus ke rumah sakit besoknya kencing, saudara. Tapi sekarang normal, ya saudara. Ya, nah Tuhan saya bilang, kamu waktu di dalam dunia, kamu belajar melakukan firman. Ya saudara. Untuk apa? Untuk modal nanti kalau di surga, di kerajaan surga, kamu sudah terbiasa. Nah jangan seperti itu, saudara. Karena kalau melanggar, itu nyepelek no. Ya saudara. Maka agar jangan sampai kita ini tersesat karena kita perhatikan yang tersurat, bukan yang tersirat, ya. Padahal Tuhan itu perhatikan yang tersirat. Maka yang pertama, saudara, periksa hatimu, ya. Kekristenanmu itu, apakah hatimu itu kepingin kau pindah ke surga atau enggak, saudara? Ya, Abraham ketika di Ur itu didatangi Allah, diperlihatkan kemuliaannya. Kemudian Allah berkata, kamu enggak pindah ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kamu mau tinggalkan semua kehidupanmu yang di Ur. Padahal di Ur itu rumahnya Abraham mungkin
enggak pondok-pondok kecil-kecil enggak. Mungkin gede, mungkin kalau zaman sekarang ada kolam renang, semuanya serba tersedia. Dan Tuhan bilang, kamu mau, kalau kamu pindah. Jadi Abraham kenapa pindah? Abraham itu pindah dari Ur, karena dia lihat satu negeri yang langit yang baru dan bumi yang baru. Dan setiap orang Kristen, kalau engkau jadi Kristen, itu karena itu, bukan karena yang lain. Ya saudara. Nah, hatimu itu gimana? Pokoknya itu Tuhan gak bisa ngalir lah, wes. Tapi hatimu udah kepingin. Ya saudaraku. Saudara, di dalam tes itu ada yang namanya PET scan. PET scan itu apa? Kita dites semuanya untuk melihat apakah kanker menyebar apa. Saya yakin semua orang dites itu pasti deg-degan. Kalau nyebar, jalan satu-satunya kemo, lagi motor kosong, berat. Tidak sedang. Jadi kalau kita sandarannya tidak pada pengharapan kepada Tuhan, waduh, berat. Nah itu belajar dari mulai sekarang, ya. Jadi kedua, mulai sekarang ketika kita hidup dalam Dia, mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka bisa saya singgung, Matius 3:3, jadilah teladan rohani kepada keluargamu, kepada sekitarmu, kepada teman gerejamu. Ya, jadilah role model. Kalau kau jadi role model, kau harus berani mentalmu ikut Tuhan. Ya saudara, saya cuma dikasih satu ayat kok, awal tahun. Ya saudara, Yeremia 29:11 apa ya? Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya ke rumah sakit, saya berubah, pegangannya cuma ini. Saya tahu Tuhan, bahwa Engkau punya rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Pegangannya cuma satu ini. Jadi saya tahu bahwa saya nanti nggak akan mati karena kanker, sebab awal tahun Tuhan sudah kasih ayat itu. Ya saudara. Tapi untuk megang percaya itu ya nggak gampang, saudara. Dan diduk. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan sekarang, janganlah dengan tujuan seremonial, supaya terlihat oleh orang, supaya dinilai baik, supaya terlihat harmoni, supaya kelihatan saleh dan sebagainya. Bisa itu buang semua, percuma. Tuhan lihatnya hati. Ya, saudara. Kerelaan, terima maksud dan rencana Tuhan. Nah, ini bagian yang terakhir. Supaya tidak melihat, supaya kita ini tidak melihat teks, melihat rupa, ya, kita harus dewasa rohani. Ya, dewasa rohani itu apa? Ya, kalau orang masih melihat rupa, oh itu Kristen dunia. Aku golongan Paulus, aku golongan Petrus, aku golongan Apolos. Yang dilihat apa? Yang dilihat gede-gede. Wah, si khotbah itu apa ya? Apolos, wah ini khotbah itu rapi ya. Petrus, wah penuh mujizat ya. Kalau kita lihat yang nampak, lah itu berarti Anda Kristen duniawi. Masih lihat ini. Ya, nah kalau orang Kristen duniawi, saudaraku, rohmu, spiritmu itu tidak akan terima kalau Roh Kudus bicara dalam hatimu. Gak bisa. Ya saudara. Kenapa rohnya tidak dapat menerima pikiran atau penyataan roh itu? Ya, karena orang berpikir aku golongan ini, aku golongan itu. Ya saudaraku. Atau dengan kata lain, orang lihat bagus sih, wah bagus ya. Ada pepatah bahasa di sini.
Don't judge the book by the cover. Jangan lihat buku dari covernya. Ya, saudara. Nah, 1 Petrus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi bagaimana Allah itu menyatakan sesuatu kepada kita itu melalui Roh Kudus. Sarjana Roh Kudus itu sering ngomong sama kita, tapi roh kita nggak siap. Kenapa roh kita nggak siap? Sebab kita masih Kristen duniawi, Kristen anak-anak, yaitu masih melihat yang di luar, masih melihat teksnya, masih lihat rupa, ya. Nah, orang yang politik berada pada logika hidup manusia, intelek, rohnya tidak dapat menerima penyataan roh atau hikmat Tuhan atau pikiran Tuhan, tidak bisa, saudara. Ya. Nah, inilah yang membuat perbedaan antara makanan keras dan susu. Makanan keras itu apa? Bukan dibentak-bentak gitu. Makanan keras itu adalah makanan yang mengungkapkan rahasia. Ya, saudara. Jadi ada yang bilang begini, aduh, kalau banyak abot-abot aku dari sana, mudeng misalnya, saudara. Ya. Nah, makanan keras itu sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah ada di dalam hati, itu yang disampaikan. Jadi kita ngomong, itu makanan keras. Kalau susu itu yang gampang, logis. Ya, saudara. Kalau kamu persembahkan, kamu nanti akan dibalas oleh Tuhan, logis, saudara. Nah, itu susu. Ya. Jadi yang rohnya bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah, orang itu yang bisa menilai hati orang, saudaraku. Karena jangan heran, saudaraku, saya bukan orang pintar, ya. Tapi kalau roh Tuhan bicara, menyatakan, nah, batinmu itu kelihatan. Orang ini pura-pura apa? Jadi bisa menilai orang. Tapi bukan kita pintar, bukan, tapi roh Tuhan. Jadi manusia rohani itu menilai apa yang ada di dalam hati orang. Sebab hatinya atau rohnya itu bisa menerima apa yang dinyatakan Roh Kudus. Ya, saudara. Tapi jangan saudara tanya sama saya, hatiku seperti apa, enggak. Kalau Roh Kudus nyatakan, saya tahu. Tapi kalau Roh Kudus tidak nyatakan, ya saya tidak tahu. Sebab roh itu yang bicara dalam roh. Ini orang ini munafik. Terus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, saudara. Jadi kalau roh Tuhan bicara dalam hati saya, hatimu itu munafik apa enggak, saya tahu. Apakah saya orang pintar? Bukan. Tapi roh Tuhan. Demikian juga saudara. Ya, saudara. Saudara yang Kristen rohmu itu dewasa. Ya, tidak lagi Anda itu melihat, menilai berdasarkan apa yang kelihatan. Nanti roh Tuhan bicara dalam hati, dan kau tahu orang ini berbohong apa enggak. Ya, saudara. Nah, ini pentingnya kita belajar yang tersirat. Ya, saudaraku. Kalau kita hubungan dengan Tuhan, semuanya tersirat semua. Kalau kita berpatokan yang kelihatan, Anda keblinger. Jangan sampai kita keblinger menilai orang, wah orang itu rohani, tapi ternyata preman dia. Misalnya begitu. Ya, mari kita bangkit berdiri.
Kristen itu, kita sering mendengar para hamba Tuhan itu nge-push bahwa kita sebagai anak Tuhan itu selalu dan selalu hidupnya enak, tertolong dan sebagainya. Ya saudara, apa kata Paulus? Aku tahu apa artinya kelimpahan dan kekurangan. Ya saudara, jadi Paulus itu mengalami Yesus kelimpahan, tapi dia juga kekurangan. Nah ini hamba Tuhan itu begitu, saudara. Ya. Tapi justru disinilah satu tes ujian. Di dalam kelimpahan Paulus tidak menolak, di dalam kekurangan dia tidak berbuat dosa. Ya saudara, ini perlu kita diajarkan kekristenan yang benar, tidak terus dimotivasi kemudian dikasih sesuatu yang nggak benar. Ya, saya satu saat kelimpahan, tapi saya juga dulu pernah kekurangan. Sama, saudara. Ya, yang penting Yesus jangan kita tinggalkan. Saya pernah sakit, hampir seperti orang stres. Saya jalan terus. Cuma dalam batin saya berkata, Tuhan, satu hal aja, aku tidak mau menyangkal Engkau. Stres, bro. Saya kalau ingat itu, ya, di rumah saya keluar, saya jalan seperti mikir terus, pernah saja. Di satu saat kita ada kelimpahan, tapi pada waktu kekurangan, itulah, ya. Karena itu Paulus berkata, aku tahu artinya apa, kelimpahan dan kekurangan. Sebenarnya kekurangan jangan protes, bersyukurlah. Yang kelimpahan juga tidak semua, ya. Biar kita berapa kali setelah itu kita berdoa. Dia beri damai
akan datang itu adalah hari-hari di mana kami mempersiapkan diri Tuhan untuk hidup di dalam kerajaan-Mu, yaitu hidup menurut kebenaran-Mu, menurut hukum, menurut perintah, menurut ketetapan Tuhan. Setiap hari kami harus hidup dan belajar hidup sama seperti Abraham yang Kau panggil keluar untuk pindah ke langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian juga kami pun Tuhan sedang dalam perjalanan. Maka seperti Kau berfirman kepada Musa supaya mengajarkan setiap perintah, hukum dan ketetapan, demikian juga Tuhan kami mau memeriksa diri kami karena kami ingin Tuhan pindah hidup di dalam kerajaan-Mu. Kiranya firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.